bola Kabupaten Banyuwangi, entah itu di usia muda ataupun eh, seluruhnya yang pokoknya yang terkait bola. Dan di sini sudah banyak sekali pemain-pemain. Ada Halo, Mas, halo. Tes, tes. ada Coach Bagong, dan juga di sini ada manajer Baruna Nusantara Mas Haryono yang nantinya akan menjadi narasumber di acara ini. Dan langsung saja kita buka acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di 90 menit Banyuwangi. Beli aplaus untuk kita semua. Terima kasih kehadiran dari teman-teman dan Bola Banyuwangi dan juga Segara hari ini menyelenggarakan program 90 menit yang merupakan diskusi yang ingin membahas tentang bola. Dan tentunya di sini ya teman-teman ada yang suka mengkritik ataupun ingin jadi pelatih dadakan, monggo. Di sini dipersilahkan, waktu kita sama seperti pertandingan sepak bola sesuai tema kita yakni 90 menit. Dan kita langsung panggil narasumber. Yang pertama adalah Bagong Iswahyudi. Beliau adalah mantan pemain Persewangi yang sudah malang melintang, pernah memperkuat Arema FC dan juga Persebaya. Dan tentu teman-teman gak akan lupa bahwa Coach Bagong ini pernah menangani klub kebanggaan kita ya, Persewangi Banyuwangi, kemudian pernah menangani Banyuwangi Putra, dan pernah menangani tim-tim tetangga sebelah ya, PSS Situbondo, yang kalau saya ingat waktu melatih PSS Situbondo itu pressernya cukup gila, melawan tuan rumah Coach Bagong sampai dilempar botol pada waktu itu. Oke, terima kasih Coach kedatangannya. Dan yang kedua adalah manajer dari Baruna Nusantara Mas Haryono. Mas Haryono ini merupakan salah satu pengusaha yang gila bola. Dia mengakuisisi mitra bola utama dan saat ini sudah berubah nama menjadi Baruna Nusantara. Dan kompetisi kemarin prestasinya cukup bagus ya, lolos ke 16 besar Liga Kompetisi Liga 4 tahun 2025. Dan yang terakhir adalah mantan pemain Persewangi Banyuwangi yang pernah memperkuat beberapa klub elit, salah satunya PSM Makassar, kemudian Persebaya Surabaya, dan beliau bergabung di Zoom. Dia adalah Rahmat Latif. Beri tepuk tangan untuk ketiga narasumber kita. Monggo teman-teman semuanya yang ingin tanya dipersiapkan, tapi kita simpan dulu ya. Mungkin kita tanya dulu kepada ketiga narasumber. Mic-nya belum ada ya? Monggo, sudah ada ya mic-nya ya? Oke, terima kasih. Sudah ada mic-nya teman-teman. Iya, Halo. oke sip. Coach, mungkin kita diawali dulu dengan Coach Bagong ya. Coach, bisa diceritakan Coach pengalaman Coach Bagong selama berkompetisi. Mungkin di sini ada para supporter kesulitan jadi pemain itu seperti apa sih Coach? Monggo Coach. 5 menit Coach, jangan banyak-banyak. Terima kasih dari Bola Banyuwangi yang malam ini mengundang saya. Kemarin beberapa hari sempat ketemu Mas Fikri untuk acara ini. Terus Pak Khoirullah selaku KONI Banyuwangi, terima kasih. Mas Afan, juga teman-teman Laros, sama teman-teman Baruna juga pencinta bola Banyuwangi. Selamat malam Pak Haryono, manajer Baruna juga pemilik Baruna. Yang jelas
kalau kita ngomongin sepak bola memang sebenarnya teman-teman ini sudah paham ya. Cuman hari ini kita kesal lah, istilahnya pengalaman ya. Tentu kita jadi pemain bola itu sebenarnya berat ya, susah ya. Ini mantan-mantan pemain bola ini ya, Mas Ivan ya. Jadi memang nggak mudah untuk jadi pemain sepak bola ya. Harus benar-benar disiplin. Dalam disiplin itu udah pribadi ya, pribadi harus disiplin, harus bisa jaga diri, mulai dari makanan, istirahat, juga lain-lain. Ini pengalaman saya dulu waktu saya di PSSI itu memang saya punya cita-cita. Dari kecil cita-cita pengen jadi pemain nasional atau liga. Dulu pelatihnya nggak ada, kita autodidak, kita latihan sendiri, fisik sendiri, sampai kita dipanggil Persewangi Junior itu tahun 88, zamannya almarhum Pak Muin pelatihnya, bapaknya Roni. Ya, bapaknya Roni. Waktu itu saya seangkatan sama Hendro, kipernya Hendro Kartiko. Terus kaptennya saya waktu itu. Secara singkat waktu itu Persewangi masuk 3 besar Jatim, ya mainnya di Tambak Sari waktu itu. Jadi waktu itu ada telescouting, waktu itu yang lolos Persida, Persebaya sama Persewangi. Waktu itu Persebaya yang diambil itu Agus Winarno, terus Persida Sidoarjo almarhum Eri Irianto. Dari Banyuwangi saya yang dipanggil. Terus ada tambahan dari Gresik itu Sulkan almarhum, bapaknya Dimas Derajat. Ya, jadi ada 4 dari Jawa Timur untuk TC Timnas U16. Jadi memang kalau kita ngomongin sepak bola ini, talenta di Banyuwangi ini sebenarnya luar biasa. Ya, ngomong talenta itu saya pikir mulai generasi senior saya, mulai dari Hambali, saya, Hendro, ini terus ada ya. Sampai hari ini tuh sebenarnya kita nggak kekurangan pemain. Kalau kita jeli, kalau kita pengen membentuk tim, sebenarnya Banyuwangi ini kalau 2 tim aja masih cukup ya. Saya lihat ada timnya Pak Haryono, juga timnya Persewangi, juga Mitra, juga BP ya. BP cuman hari ini udah dijual ya, karena finansialnya udah kalang kabut Pak Pebdi sama Pak Roni. Ya, coach. Jadi saya pikir itu dulu ya. Ditahan dulu, Siap. coach. Di sini ada Mas Haryono. Gantian Pak Haryono, Iya. siap. Nah, ini Pak Haryono ini saya memang 2 tahun lalu, kalau enggak 3 tahun lalu ya Pak Haryono ya, terkejut kok ada yang mau beli Mitra Bola Utama. Ternyata ini orang Muncar, pengusaha ikan yang gila bola. Mungkin Mas Haryono bisa menceritakan kenapa sih kok berminat ini untuk apa istilahnya, mengakuisisi Mitra Bola Utama sekaligus bisa bahkan kalau di musim kompetisi lalu itu prestasinya lebih bagus dari Persewangi, dan memang kebanyakan sebetulnya bisa gitu loh kan ya coach ya. Bos saja lah. Apa menghadap ke coach Bagong saya harus coach terus ini soalnya ya. Mungkin apa sih kok tertarik gitu loh untuk membina bola, padahal susah banget loh kalau dilihat. Mungkin di sini ada ketua KONI Bab yang sempat menjadi manajer dari BP. Beliau ini kalang kabut gitu loh. Kalau Mas Haryono kayaknya tenang, santai, bahkan selama 2 kali mengikuti kompetisi ini selalu dilempar ke luar kota yang biayanya cukup besar. Mungkin apa kiat atau kok mau mengakuisisi dari Mitra Bola Utama? Monggo Mas Haryono biar lebih akrab
kita panggil Mas Heronus. Mungkin sebelum mongkon panitia air putihnya untuk narasumber, ya monggo disiapkan. Monggo langsung aja Mas Haryono. Baik, makasih sebelumnya udah diberi. Makasih sudah diberi kesempatan pada malam hari ini untuk hadir di sini bersama teman-teman semua. Jadi Liga 3 ya, Liga 3 Mitra Bola Utama. Kalau sekarang Liga 4 itu kan termasuk klub amatir kalau di liga kita. Jadi waktu itu kita putuskan beli Mitra Bola Utama itu karena itu opsi yang terbaik. Kita mau mikir Liga 3, Liga 2, Liga 1 itu tak pikir kejauhan. Terus ada Liga 3 yang statusnya amatir yang sesuai dengan tujuan saya. Jadi kalau boleh saya cerita sedikit, ini kita atau saya sendiri pribadi itu berbanding terbalik dengan Coach Bagong yang mungkin mulai muda sampai ini bergelut di dunia sepak bola ini. Kalau saya istilahnya pemula. Jadi waktu itu saya cari komunitas olahraga. Waktu itu saya mau nyemplung di sepeda ya, di sepeda terus kemudian opsi-opsi yang lain. Kemudian saya lihat di depan rumah saya itu ada anak-anak kecil main bola plastik gitu ya. Terus kita panggil, sini, mau nggak main bola di lapangan, nanti tak belikan sepatu. Oh siap katanya, gih gitu kan. Akhirnya ya wes kumpulin, nah, udah ngumpul ada 30 anak lah sekitar itu, kita belikan sepatu semua, kita ke lapangan cari keringat. Kalau saya tujuannya intinya supaya saya kan termasuk perokok berat ya, jadi biar napas jadi ringan lagi, terus kemudian bisa ngimbangi untuk kesehatan saya. Kemudian setelah ini jalan, ternyata di lapangan itu ternyata banyak teman-teman yang istilahnya sharing sepak bola. Akhirnya kenalah sama pelatih SSB, kemudian udah kita sharing ngobrol, terus sampai dijelaskan kalau di sepak bola itu ada usia ini loh, U15, U13. Nah ini kan kita belum paham dulu kan. Nah, akhirnya U17, dah kita jalan main segala macam, terus ikut U13, U15, terus kemudian U17. Kemudian ada usia yang di atas U17 itu ternyata masih ada. Saya pikir U17 itu udah selesai gitu kan. Ternyata masih ada sampai U20, terus kemudian setelah U22 baru senior gitu kan. Nah, untuk mewadahi U18 sampai 22 ini, kata teman-teman waktu itu, ini anak-anak ini akan nganggur ini kalau setelah U17 ini. Jadi harus dibuatkan wadah. Loh, wadahnya apa? Saya tanya gitu kan. Wadahnya liga, Pak. Nah, terus kalau mau buat klub liga itu gimana gitu. Seperti itu ceritanya. Ya, terus akhirnya kalau
teman-teman bilang dengar-dengar ya harus apa? Kalau sekarang itu harus beli lisensi apa gitu kan. Nah, itulah kita ketemunya Coach Bagong di situ. Dengan bantuan Coach Bagong, dengan relasinya yang luas, nah, kemudian kita dikenalkan sama salah satu pemilik klub di Surabaya, punya Pak Haruna, Jadi kebetulan tim kita Baruna, nah Mitra Bola yang punya Pak Haruna, jadi tinggal ganti sedikit aja. Oke, ternyata seperti itu. Misinya cukup bagus ya. Ternyata awalnya ingin pembinaan di usia muda. Ternyata setelah ini kan nganggur. Kalau cuman di Persewangi mungkin hanya 11 pemain atau 20 lah. 20 pemain, terus di Banyuwangi Putra mungkin terserap 20. Ini mungkin disiapkan wadah ya untuk pemain-pemain Banyuwangi agar bisa berkembang. Cukup menarik juga. Mungkin langsung ketiga kita ke narasumber ketiga, Mas Rahmat Latif. Sudah on ya di Zoom ya. Selamat. Selamat malam Mas Rahmat. Sehatkah? Malam, Assalamualaikum. Waduh, alhamdulillah ini salah satu pemain legend. Lagi di jalan ini, Mas. Gelap-gelapan nih. Iya, lagi di jalan soalnya, Mas. Siap Mas Rahmat. Ya. Sorry, minta maaf ya. Siap Mas Rahmat. Langsung aja Mas Rahmat. Bisa diceritakan kenapa pada waktu itu dari awalnya kan di PSM, kemudian Persebaya, terus turun kastah lagi. Ini kok sangat berminat ke Persewangi. Mungkin bisa diceritakan Mas Rahmat pada waktu itu Mas Rahmat. Bisa mau memperkuat kota kelahiran saya ini Mas Rahmat. Monggo Mas Rahmat. Oke, ya. Salam semangat buat para pecinta Persewangi. Tetap semangat ya. Kita aplaus dulu Bos Mas Rahmat. Ya, silakan Mas Rahmat diteruskan. Ya pertama itu karena Samsudin Motula diajak kok dasar, dan beliau itu almarhum itu sempat cerita bahwa tim Persewangi ini istilahnya lagi dalam masa untuk istilahnya mau bangkit lah, mau bangkit lah dari ini kan sempat agak terpuruk. Jadi saya niatnya membantu. Saya nggak pikir mau dikasta berapa, nggak apa-apa lah, karena niatnya memang membantu kan. Pertama-tama memang awalnya bagus, kita bagus. Kita sinkron semua, satu jalan semua. Apalagi saya sama ini kan sama Mas Nanda. Ya, Mas saya Nanda. sinkron sama dia satu jalan. Kita saling jaga, kontrol anak luar, Mas Nanda kontrol anak yang di lokal. Berjalan lancar semua, alhamdulillah. Tiba-tiba pas sudah juara saya bingung, tiba-tiba keluar. Nah, itu saya nggak tahu kenapa. Lalu saya tujuannya dari awal itu Mas memang ingin membawa Persewangi ini naik kasta, biarpun bukan kampung saya, tapi karena saya kerjanya di situ jadi harus istilahnya profesional. Nah, mungkin kalau Persewanginya naik, otomatis nama saya juga naik kan, biarpun Persewangi, Banyuwangi bukan kampung saya. Karena saya udah terbiasa Mas kerja di tempat daerah di luar daerah saya. Jadi tujuan utamanya ingin membantu Persewangi untuk naik kasta ya Mas Rahmat. Betul. Itu aja tujuan awal itu paling pertama. Tujuannya itu paling pertama. Oke Mas Rahmat, disimpan dulu Mas Rahmat. Disimpan dulu. Siap. Disimpan dulu Mas Rahmat. Sabar. Ini masih banyak sesinya Mas Rahmat. Kalau diselesaikan semua ya bubar ini acara. Panjang. Ya, masih panjang. Oke, menarik sekali ya. Jika didalami tantangan-tantangan ya Mas Bagong, baik Pak Haryono dengan misinya yang ingin
menjadi wadah ya bagi pemain Banyuwangi. Mudah-mudahan ini disuratin sudah siap nih timnya. Dengar-dengar Persewanya Suratin ingin turun ya 17. Mas Haryono juga sudah mempersiapkan tim. Wah, mudah-mudahan dari U17 itu muncul. Saya ingat pada waktu itu saya main supporteran dengan itu ya. Teman saya itu supporteran. Masih ingat zamannya Trubus itu, Raul Trubus gol. Pasti itu kalau udah Raul menggiring bola di umpan tarik, di sana sudah ada Trubus dan pasti itu gol. Dan di sana masa-masa saya jadi supporter ya, masih teringat itu. Mungkin ada beberapa pertanyaan ini, baik untuk Coach Bagong, kemudian Mas Haryono, mungkin Coach sesuai dengan tema kita hari ini, Coach. Apa sih Coach kiatnya Coach? Atau komposisi ideal untuk klub Banyuwangi ini bukan hanya untuk Persewangi, bukan untuk Baruna, tapi kan di sini kan kita ada tim Porprov, terus nantinya akan turun. Mungkin apa sih kriteria tim ideal menurut Coach Bagong agar prestasi Banyuwangi ini terus meningkat? Mengingat ya kan Coach sendiri pemain pernah di Persebaya dan Arema, ada Jainal Ikhwan juga, Mas Hendro, dan sekarang banyak sekali Rizky, terus Akbar sudah di Ngawi. Mungkin apa sih Coach kiatnya Coach untuk membentuk tim yang ideal buat Banyuwangi Coach? Apa? Oke, terima kasih. Pertama saya pikir manajemen ya, karena manajemen itu menentukan pembentukan tim ya. Jadi kalau kita bentuk tim pasti ada manajer atau ketua ya. Dan ketua itu bukan hanya sekedar ketua, ya ketua yang harus ada dananya. Kalau kita ngomong membentuk tim tapi nggak ada dananya juga percuma, ya. Jadi selama kita pegang tim, kalau dananya bagus, kita agak leluasa. Tapi ketika kita itu dananya minim, jangan harap, ya. Saya sedikit cerita, dulu waktu zamannya Pak Samsul itu supportnya bagus dari pemerintah daerah ya. 2003 itu saya ngelatih zamannya Roni Pelo, teman-teman Laros saya pikir tahu, waktu itu timnya 90% lokal ya waktu itu. Dan luar biasa, Laros itu mendukung luar biasa ya, sampai Surabaya, sampai ada yang meninggal itu karena kita waktu itu benar-benar talenta Banyuwangi yang punya militan bagus ya. Saya juga mungkin mengkritiki Persewangi ya. Persewangi hari ini sumber dananya luar biasa saya lihat. Saya nggak masuk di tim ya, tapi saya lihat di luar manajemennya, saya pikir orang-orang yang berduit. Tetapi orang berduit juga belum tentu prestasi, belum tentu loh ya. Jadi harus semuanya hidup ya. Contoh Persewangi, Persewangi hari ini kurang dekat sama pemilik klub, karena cikal bakalnya Persewangi itu dulu dari klub internal. Jadi selama ini 2 tahun dipegang kepengurusan baru ini, kedekatan pengurus sama klub internal ini kurang. Jadi itu mulai harus dibangun dari situ. Terus saya melihat supporter ya, supporter jujur hari ini Persewangi masih ada 2 supporter, dulu jadi 1, sekarang masih saya lihat belum. Saya nggak pernah nonton pertandingan kemarin, saya nggak pernah nonton, saya hanya dilihat di media. Saya pikir supporter itu kekuatan ya. Kalau kita main supporternya banyak, supporternya militan, yang jelas pemain yang biasanya 80% jadi 150% mainnya. Jadi saya pikir
membentuk tim itu bukan dana, oke, dana nomor satu, tapi komposisi pelatih juga belum tentu, pelatih yang berlisensinya tinggi juga belum tentu berprestasi. Ya, sebenarnya apa yang sudah dilakukan Persewangi sudah benar menurut saya ya, cuman dia melihatnya terlalu tinggi, ekspektasinya tinggi, ya. Karena sepak bola itu ketika kita timnya bagus, tidak diimbangi non teknis itu bermacam-macam, ya. Non teknis itu bermacam-macam. Karena di luar pertandingan itu pasti ada beberapa, mungkin Pak Haryono 2 musim aja sudah tahu sepak bola Jawa Timur itu kayak apa. Ya coach, tadi kan coach ngomong 90% pemain lokal. Iya kan coach? Mungkin seberapa penting sih coach pemain bintang atau pemain dari luar daerah? Kita itu kan kita membentuk tim ya. Ini Pak Haryono contohnya gini. Pak Haryono membentuk tim Baruna. Ketika Pak Haryono itu punya pelatih, dia harus bisa mengukur kekuatan pemain saya ini mampu nggak berkompetisi di level Liga 4. Nah itu harus pelatih. Pelatih ya? Pelatih itu. Ya nanti otomatis sama konsultasi sama Pak Haryono. Ya toh? Jadi komposisi pemain itu yang mengukur pelatih. Ya. Contoh kemarin saya lihat di Persewangi. Kalau lihat gajinya luar biasa Pak. Gajinya Persewangi itu Liga 2 itu Pak, ada yang 12 juta, 10 juta. Loh kalau saya suruh ngelatih gajian segitu Pak, ngawang Pak. Pemain itu ngawang. Maksudnya ngawang gimana coach? Yo gawangnya ditendang. Woi. Oke coach, disimpan. Aplaus Ya, untuk coach Bagong, disimpan Ya, kan? coach. Oke. Tanya ini Coach Ivan ini pelatih kiper juga dulu Pak di Surabaya, juga mantan pemain lah. Oke. Saya pikir paham dia. Oke, kita langsung ke Mas Haryono ini. Oh, Gus. Mas Haryono. Ya, ya. Tanya pelatih, seberapa besar sih peran manajemen dan finansial ini untuk tim? Kayaknya Pak Haryono ini sudah mulai, wes kemarin aja keren nih Pak Haryono. Monggo Mas Haryono. Baik, ini korelasi pentingnya pemain sama manajemen sama finansial ya. Jadi kalau di Baruna sendiri itu awal itu kita sebelum terjun di Liga 3 waktu itu kita bikin blueprint ya. Jadi blueprint itu mencakup semuanya, mencakup dari filosofi kita Baruna itu mau model yang seperti apa. Nah itu kita rembukan waktu itu. Terus kemudian dari situ kita bikin sebuah sistem dan pakem gitu kan, sistem dan pakem. Jadi ketika kita mau rekrut pelatih, itu bukan pelatih yang menawarkan saya punya sistem seperti ini, saya punya model permainan seperti ini, tapi saya nunjukkan blueprint kita. Anda bisa nggak menjalankan sistem yang dimiliki Baruna? Kalau bisa, paparkan silahkan. Wih, keren. Tepuk tangan untuk Mas Haryono nih. Ya, ini harus ada blueprint. Jangan istilahnya. Yo pelatih yo kudu nuruti, kan gitu Pak Haryono. Mas Haryono. Oke, setelah itu udah dapat segala macam. Dari situ kita masuk ke finansial. Finansial itu paling penting dan paling rawan. Karena enggak di industri sepak bola aja ya, di semua industri kita harus sangat ketat ya di bab finansial ini. Karena banyak celah yang
bisa disalahgunakan. Kalau di kita fokusnya di efisiensi seminim mungkin, tapi hasil maksimal dan sama-sama senang. Titik poinnya sama-sama senang. Kalau salah satu diberatkan ya mohon maaf, mau kayak gimana ya nggak jalan sistem itu. Terus kemudian masalah finansial ini untuk Baruna, kebetulan kita dari komunitas pedagang ikan ya. Dagang ikan itu ya seperti itu. Jadi penuh kejutan gitu kan. Penuh kejutan ya, terima kasih Mas Haryono. Oke, langsung kita kembali lagi Mas Rahmat Latif. Mas Rahmat masih bersama kami ya Mas Rahmat? Ya Mas. Wih, ya Mas Rahmat. Mungkin Mas Rahmat, mungkin dari pengalaman Mas Rahmat selama di Persewangi nih Mas Rahmat, ini apa faktor sih Mas yang bisa menentukan kekuatan tim ini Mas? Faktor apa Mas? Ya, monggo Mas Rahmat. Kalau dari saya yang terlami sih faktor kebersamaan itu paling pertama. Dari kebersamaan dari segi pemain dulu ya. Itu hasilnya. Pokoknya kebersamaan dari pemain aja. Kalau saya. Apalagi Mas Rahmat? Mungkin suka duka selama di Persewangi Mas Rahmat, bisa diceritakan Mas Rahmat? Sukanya itu apa ya? Banyak Mas sukanya. Lebih banyak sukanya sebenarnya. Karena di dalam itu apa ya? Kekeluarganya tinggi. Anak-anak lokal sama anak-anak luar itu awalnya saya ngomong dari awal itu sebelum pas mulai pertama datang saya langsung ngomong sama Anda, saya bilang kita di sini nggak ada lagi yang namanya orang luar, orang lokal. Ini satu untuk Persewangi. Jadi ketika ada masalah sekecil apapun, jangan sampai membesar. Harus kita cari apa masalahnya, perbaiki sama-sama. Nah, itulah makanya saya bilang apa yang bikin tim pada saat pemain di Persewangi, teman saya, itulah yang mungkin kita kompak di luar dan di dalam. Semuanya saling menjaga. Mungkin Mas Rahmat, saya mau tanya nih Mas Rahmat. Mas Rahmat, ini lebih penting mana nih Mas? Pemain berbakat atau sistem yang kuat ini Mas? Apa ya? Bingungin pertanyaannya. Ini kan Mas Rahmat ini kan salah satu pemain berbakat di Indonesia Mas. Tadi kan Mas Haryono, Pak Haryono bilang ada blueprint yang disiapkan. PSSI juga sudah menyiapkan blueprint Mas. Nah mungkin gimana sistem yang kuat sesuai blueprint atau pemain berbakat ya Mas Rahmat? Seperti apa Mas Rahmat? Pendapat Mas Rahmat sendiri? Maksudnya sistem dalam apa nih? Arti apa dulu? Ini kan dalam kondisi apa? ya misal kemarin Mas Rahmat sebelum masuk Persewangi pasti kan ditawarin nih sama almarhum Kus Batola. Blueprintnya seperti ini loh, kan seperti itu ya Mas Rahmat. Targetnya seperti ini. Ya, mungkin seperti apa menurut Mas Rahmat itu? Itu penting atau hanya merekrut pemain-pemain yang cukup berbakat tanpa ada blueprint? Kalau saya sih lebih sistem juga sih harus kuat juga Mas. Sistem dulu. Oke, jadi sistem pun dan pemain itu harus mengikuti sistem seperti itu ya Mas Rahmat. Kita juga nggak bisa kesampingkan ini Mas. Kita juga nggak bisa kesampingkan pemain berbakat karena pemain berbakat juga perlu. Oke. Jadi harus ngikutin sistem tuh ya Mas ya. Selain meski berbakat dia harus ngikutin sistem sehingga bisa jadi satu seperti itu. Betul. Oke. Lebih bagus kalau jadi satu kan. Baik, ini kita tanya nih Mas. Kemarin ini Pak, pada waktu itu saya ini ada yang mengganjal di saya ini Mas. Ini bukan menghakimi ya teman-teman ya, bukan menghakimi ataupun bukan menjustis seseorang. Mas Rahmat dan kawan-kawan sukses
membawa Persewangi itu juara 1 di Liga 4 Jawa Timur. Nah, iya kan? Kita tepuk tangan dulu. Aplos ini. Wes. Kita ini saya selain jadi saya supporter, saya suka Persewangi ya. Wah, ini anggan ntar lagi nih kita naik kasta nih. Dengan pemain-pemain seperti Maldini Pali, Mas Rahmat sendiri. Nah, pada waktu putaran nasional Mas Rahmat ini kok menghilang. Saya juga nggak tahu kabarnya gimana. Mungkin bisa ceritakan nih Mas Rahmat. Ya, ya begini ya. Ya mungkin juga saya juga bingung mas. Kenapa mesti bingung campur sedih, campur kesal, campur kecewa udah banyak. Padahal lebih banyak sukanya sebenarnya. Aduh, pada saat apa ya? Keluar itu memang saya juga nggak nyangka mas. Tiba-tiba saya langsung dipanggil sama pelatih. Nah, pelatih sampein kalau saya udah nggak di sini lagi. Gini. Padahal saya bikin sesi itu karena saya udah prepare dari awal soalnya sebelum datang ke banyak itu saya udah prepare ya sama almarhum. Saya ingin bantu dia pertama dan kedua saya ingin supaya Persewangi ini naik. Karena kalau Persewangi ini naik, otomatis saya juga bisa naik juga kan. Meskipun saya ini pemain istilahnya enggak. Kalau bahasa ininya udah usur lah, bisa ulah. Oke. Setidaknya nama saya baik lah. Cuma kalau begini kan nama saya juga nggak enak, kesannya kayak nggak bagus. Cuma ya mau gimana lagi, saya bukan masalah dicoretnya, saya nggak pernah dicoretnya. Cuman alasannya saya dicoret itu yang saya kecewa. Padahal selama ini kan saya kontribusinya besar. Saya bantu kasih masukan ke manajemen, masukan yang baik, masukan pokoknya buat Persewangi aja, intinya itu. Karena target saya bukan cuma juara apa namanya, juara regional. Saya memang mau naik kasta. Urusan di belakang saya mau dipanggil lagi atau gimana, saya nggak peduli. Rezeki udah ada yang ngatur kan istilahnya gitu. Intinya itu aja. Oke, terima kasih Mas Rahmat. Ini sedikit curhat ini Mas Rahmat. Oke, tepuk tangan buat Mas Rahmat Latif. Meskipun sudah jauh di sana, Salah kata atau gimana yang kurang-kurang. meskipun jauh di sana, ternyata masih cinta sama Persewangi. Karena tadi bilang banyak. Masih peduli lah sampai sekarang Ya, istilahnya. Masih peduli. ya, monggo nanti Saya masih peduli. Mas Rahmat, apabila ada pemain-pemain yang bagus nih, kasih bocoran nih sama Coach Bagong nih, barangkali bisa dibawa kan gitu. Oke, kita sudah masuki 45 menit pertama, babak pertama ini sudah selesai. Terima kasih ini kita aja yang sudah mensupport kita, ada Universe, kemudian Alzen, Metrodata, Baruna Nusantara, Rumah Terapi, Keringat Kamera, Banyuwangi Positif, Osing Society, Isun Banyuwangi dan Selebgram Banyuwangi. Mungkin ada yang belum kesebut,